Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Al-ayat. Hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah. Ketika manusia hendak melangsungkan pernikahan, maka salah satu yang paling didambakan adalah lahirnya keturunan atau anak, baik perempuan maupun laki-laki. Oleh karenanya, anak dalam kacamata Islam itu adalah dambaan. Oleh karenanya, tidak sedikit yang sudah lama kehidupan dalam rumah tangga menjadi retak dan suami kawin lagi karena salah satunya tidak punya anak atau belum dikurniai anak. Ikhwatu iman jamaah rahimakumullah. Dalam perspektif Islam, sebetulnya anak itu bukan hanya sebuah dambaan bagi keluarga, tapi anak itu menjadikan sebuah roja, pengharapan, baik dalam rumah tangga itu sendiri, keluarga, masyarakat, negara maupun agama. Oleh karenanya, karena anak menjadikan sebuah harapan, maka anak itu harus kita cetak, kita bentuk menjadi anak yang saleh. Karena ternyata menjadi anak yang saleh, istri anak yang saleh, itu menjadi wasilah terjaganya kita dari azab neraka. Sebagaimana tadi disampaikan di awal surah At-Tahrim ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah qu anfusakum, dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Artinya ibu dan ayahnya adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan agar bagaimana anak itu menjadi anak yang soleh maupun solihah. Bahkan di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW pun menegaskan, adibu auladakum wa ahsinu adabahum. Didiklah anak-anakmu dan perbaguslah adab mereka. Nah, jadi ayat dalam Al-Quran dan hadis ini sekali lagi menguatkan kepada kita dan menegaskan bahwa tanggung jawab yang paling utama dalam mendidik dan menyolehkan anak itu adalah terletak pada pundak kedua orang tuanya. Oleh karenanya tidak kita berlepas darinya. Walaupun kita sudah anak-anak disekolahkan dalam sekolah-sekolah Islam, ke pesantren bahkan, madrasah, sekolah-sekolah Islam, bahkan didatangkan guru ngajinya, itu hanya sifatnya adalah membantu. Sedangkan yang pokok, yang paling utama dalam mencetak dan mendidik anak-anak itu sekali lagi terletak pada pundak kedua orang tuanya.
Kalaulah pesantren-pesantren, madrasah, bahkan guru ngaji pun itu sebetulnya sifatnya adalah membantu saja. Ikhwatu iman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi persoalan kita adalah tidak sedikit kedua orang tua masa kesulitan bagaimana sih untuk membentuk dan mencetak agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Nah, karenanya pada kesempatan yang baik ini, alangkah baiknya kita akan membicarakan tentang bagaimana metode atau cara yang efektif dalam mendidik agar anak-anak menjadi anak yang soleh. Seorang ulama pakar pendidikan yang bernama Al-Ustadz Dr. Nasir Unwan, beliau menulis dalam bukunya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam. Beliau menyebutkan ada 5 metode yang insya Allah apabila 5 metode ini kita pahami dan kita lakukan, ini insya Allah sangat membantu kita dalam mencetak dan membentuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh, insya Allah. Yang pertama kata Dr. Abdullah Nasir Unwan, yaitu dengan keteladanan yang baik. Jadi kedua orang tuanya harus menghadirkan, harus menampilkan setiap harinya menjadi teladan bagi anak-anak kita. Nah, berarti sebelum anak-anak kita menjadi anak yang soleh, terlebih dahulu maka kedua orang tuanya harus lebih dahulu soleh. Oleh karenanya, kedua orang tuanya harus senantiasa untuk membina kesolehan pribadinya, agar dia bisa menjadi teladan kepada anak-anaknya. Jangan sampai keluar statement, saya sekolahkan kamu ke pesantren, ke madrasah, agar kamu bisa sholat, biar ibu dan ayahmu tidak sholat. Ini sebuah kekeliruan yang sangat besar. Karena tugas dan kewajiban sholat itu terletak pada individu muslim, bukan dibebankan kepada anak-anak kita. Terkadang ada seperti itu. Oleh karenanya jangan sampai kita mendapatkan peringatan atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna al-kitab afala taqilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab? Afala taqilun, kata Allah, tidakkah kamu berpikir? Oleh karenanya ini menjadikan warning bagi kita bahwa kedua orang tuanya betul-betul harus menjadi suri tauladan bagi anak-anak kita. Sekali lagi, berarti menjadi sebuah kewajiban bagi kedua orang tuanya harus membina kesolehan pribadinya. Karena bagaimana kita bisa berkontribusi, bisa menampilkan sosok menjadi teladan bagi anak-anak kita, kalau kita sendiri masih kerepotan, masih kurang dalam keilmuan dan keislamannya. Banyak konsep mendasar dan ini cara yang paling efektif, resep yang paling mujarab. Ketika ada hadis yang mengatakan dalam hadis Tabrani, biru aba'akum watabiru abna'akum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu, maka niscaya anak-anakmu akan berbakti pula kepadamu. Masya Allah. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Kenapa begitu? Karena ini merupakan contoh konkret yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya. Bagaimana dia memperlakukan kedua orang tuanya. Dan diusahakan itu harus dilihat oleh anak-anak kita.
Karena metode paling efektif dalam mendidik anak itu biasanya harus lebih bersifat visual dan auditorial. Melihat dan mendengar apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Masya Allah. Maka berbahagialah, bersyukurlah kalau kita hari ini masih memiliki kedua orang tua kita. Karena itu betul-betul menjadi contoh yang paling efektif untuk menghadirkan, mencetak anak-anak kita menjadi anak yang soleh, Masya Allah. Tapi bukan berarti kita kecil hati ketika kita sudah tidak memiliki kedua orang tua kita. Kita hanya bisa melakukan doa-doa terbaik bagi kedua orang tua kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dan merahmatinya. Ikhwatu iman jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian metode kedua kata Al-Ustaz Dr. Nasirullah dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam adalah dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Dengan pembiasaan-pembiasaan baik ini adalah sangat penting kita lakukan setelah kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Sekecil apapun pembiasaan baik itu harus kita tularkan, harus kita perlihatkan kepada anak-anak kita. Contohnya la tadkhulu qabla salam, janganlah kamu masuk ke dalam rumah sebelum mengucapkan salam. Nah, kalau ini kita tidak biasakan, walaupun kita pandang remeh mengucapkan salam saja, tetapi kalau kita tidak biasa melakukannya, maka akan terasa berat kita lakukan. Dan terkesan akan aneh. Tetapi kalau kita biasakan sebelum anak-anak lahir ke dunia ini, maka jauh-jauh hari kita sudah terbiasakan oleh kedua orang tua kita, Masya Allah. Maka mengucapkan salam, baik masuk maupun kita keluar rumah, tidak lupa kita mengucapkan salam. Begitupun ketika kita bersin misalnya, jangan lupakan kita mengucapkan dengan pujian kepada Allah, Alhamdulillah. Maka kita ajarkan juga kepada anak-anak kita untuk menjawabnya dengan ya Yarhamukallah, Masya Allah. Dan seterusnya kita mendoakan lagi kepada orang yang mengucapkan Yarhamukallah dengan Yahdikumullahu wa yuslihu balakum, Masya Allah. Nah, ini kalau kita terus ulang-ulang dalam kehidupan kita menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka insya Allah dengan sendirinya itu anak-anak akan meniru apa yang jadi kebiasaan kita. Bahkan anak akan mengingatkan kita ke saat dimana kita lupa misalnya. Ketika kita masuk ke rumah tidak salam, ayah salam atau kan gitu. Masya Allah. Dari mulai anak akan tidur sehingga akan tidur lagi, kita bimbing anak-anak kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Maka dengan demikian insya Allah anak-anak itu akan menjadi sebuah habit, menjadi sebuah karakter, bukan bagi kedua orang tuanya, tapi insya Allah bagi anak-anak kita insya Allah ke depan. Makanya kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita menyuruh sholat anak-anak kita saat di umur 7 tahun. Padahal secara hukum fikih umur 7 tahun itu belum termasuk hukumnya wajib. Ini agar anak-anak itu sudah terbiasa. Makanya kalau kita biasa anak-anak kita bawa ke masjid itu, Masya Allah, itu juga merupakan pendidikan awal bagi anak-anak kita agar pertama mencintai masjid, kemudian ibadah sholat dan seterusnya. Tetapi bukan berarti kita biarkan anak-anak main seenaknya sehingga sampai mengganggu jamaah yang lainnya. Ini yang terjadi. Makanya jangan sekali-kali DKM atau pengurus masjid membentak atau memarahi anak-anak agar masuk ke masjid. Ini akan berefek pada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita akan dibentuk sebagai anak yang soleh, menjadi mujahid Islam. Kalau misalkan dari awal sudah dia trauma untuk masuk ke masjid karena dia dimarahi oleh seseorang. Ini yang terjadi. Oleh karenanya kedua orang tua, khususnya bapaknya, ini harus betul-betul sinergi
DKM dan pengurusnya, agar jangan sampai masjid seolah-olah menjadi sebuah lapangan, agar terkesan betul hikmah dan tertib bagaimana seharusnya. Ikhwatu iman jamaah yang berbahagia. Kemudian cara ketiga untuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh adalah dengan mendidik dengan pengajaran dan dialog. Mendidik dengan pengajaran dan dialog tentu saja setelah kita melakukan dua hal tadi, menjadi suri tauladan bagi anak-anak kita dan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Maka dengan sendirinya anak-anak kita insya Allah akan mau dididik dengan pengajaran, apalagi dengan sistem dialog. Sebagaimana yang menjadi inspirasi sampai akhir zaman, bagaimana Nabi Ibrahim memperlakukan anaknya Ismail alaihissalam. Walaupun ini berkaitan dengan ibadah kurban, tapi sebetulnya ini adalah merupakan metode yang paling efektif bagaimana kita mencetak dan membentuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Yaitu caranya salah satunya dengan sistem dialogis. Dimana ketika dalam surah Ibrahim, As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sya'yatu qala ya bunayya ini arafi manani an arfuka hak adbahuka fangdur madza sara. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup, artinya yang sudah balik gitu, maka berkata Ibrahim kepada anaknya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku telah aku menyembelihmu. Maka mada taro, pikirkanlah apa pendapatmu, bagaimana pendapatmu. Masya Allah, ini sebuah hal yang betul-betul menjadi inspirasi bagi kita. Jadi jangan sampai kedua orang tuanya bersifat otoriter, bagaimana kata orang tuanya saja, tapi dia merupakan sebuah bentuk penghormatan atau penghargaan pada anak-anaknya. Barangkali bagaimana pendapat yang seperti itu. Masya Allah. Maka apa yang dikatakan dijawab oleh Ismail, qala ya abati fa'al ma tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka Ismail juga menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, maka niscaya anakmu akan mendapatkan menjadi anak yang sabar. Masya Allah. Nah, seharusnya pola pendidikan kita itu bagaimana seperti Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail, agar betul-betul terkesan dialogis dan saling menghargai satu sama lain. Dan kesalahan kita, terkadang ada waktu kita bersama anak-anak kita di rumah, terutama sebagai ayahnya, kadang kita masih disibukkan dengan alat komunikasi kita, HP kita, gadget kita. Bagaimana kita bisa berdialog, memberikan pengajaran sebagaimana dalam surat Luqman ayat 12-19, pola pengajaran itu yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Dari mulai kita mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita, mengajarkan bagaimana berbakti kepada orang tua kita, kemudian sampai menyuruh anak kita agar menunaikan sholat dan bersabar dalam segala musibah yang akan terjadi. Barakallahu li wa lakum. Ya Rabbi, wa taqabbal minna wa minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ikhwatu iman jamaah yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang keempat, menurut Dr. Abdullah Nasirwan dalam bukunya Tarbiyatul Aulatul Islam, agar kita bisa mencetak dan membentuk anak-anak kita yang soleh adalah dengan pengawasan dan nasihat. Tentu saja nasihat ini harus kita berikan di samping kita berikan pengajaran kepada anak-anak kita. Tentunya dengan nasihat yang penuh dengan kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Terutama anak-anak sudah masuk usia remaja bahkan dewasa. Kita harus memiliki
terobosan-terobosan strategi yang paling efektif bagaimana kita memberikan nasihat kepada anak-anak sesuai dengan usianya. Dan kita juga jangan sampai lepas controlling. Kita harus senantiasa memberikan pengawasan pada anak-anak kita. Apalagi kalau anak-anak kita sudah mulai tidak sholat misalkan, susah disuruh dan lainnya sebagainya. Nah, ini kita harus cepat melakukan tindakan. Apa yang kita lakukan? Kita kontrol bagaimana teman-temannya. Karena sesungguhnya teman itu merupakan pengaruh yang luar biasa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis Tirmidzi-nya, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu mengikuti agama kawannya, maka perhatikanlah dengan siapa dia berkawan. Dan itu tentu saja berlaku bukan hanya untuk anak-anak kita, tapi kita sendiri sebagai kedua orang tuanya pun sama, harus betul-betul memilah dan memilih mana sahabat yang soleh dan sahabat yang tidak soleh, agar kita sama-sama memasuki Jannatul Naim bersama keluarga-keluarga kita yang dicintai insyaallah. Ikhwatu iman jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian metode yang kelima atau cara yang kelima atau yang terakhir adalah dengan cara memberikan hukuman atau sanksi. Memberikan hukuman atau sanksi tentu saja setelah kita memberikan secara persuasif, secara betul-betul penuh kelembutan, kasih sayang pada anak-anak kita. Jadi tidak langsung kita gerakan cepat dengan metode sanksi saja. Ini tentu saja sebuah kesalahan. Karena bagaimana anak-anak itu akan menurut kita akan menjadikan soleh kalau anak-anak kita dengan penuh kekerasan di rumah tangga kita. Maka jangan disalahkan kalau anak-anak kita mulai broken home, tidak betah di rumah, karena mungkin pola pendidikan kita yang salah. Mungkin sedikit-sedikit kita main hukuman, main sanksi dan seterusnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita masih dalam seputar ibadah sholat. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah mengatakan, muru sibyanakum bisolati idza balagu sab'an wadribuhum 'alaiha idza ashran wa fariqu bainahum fil madaji. Artinya, ada suruh anak-anakmu sholat bila berumur 7 tahun dan berikanlah pukulan saat mana mereka berusia 10 tahun. Dan wa fariqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Masya Allah. Nah, ini kita lakukan betul-betul kalau anak-anak kita sudah di usia 10 tahun masih membangkang, masih belum mau berbuat lebih baik. Nah, barulah kita lakukan dengan memberikan sanksi. Wadribuhum di sini bukan berarti lebih kepada hukuman secara fisik saja, tapi dalam hal ini kedua orang tuanya harus lebih tahu bagaimana dengan cara apa agar anak-anak kita sudah mulai disiplin dan betul-betul bisa membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana yang salah. Sehingga insya Allah dengan demikian anak-anak kita akan betul-betul menjadi anak yang soleh atau solihah insya Allah. Hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa beribadah, dan hanyalah kepadanya kita senantiasa mohon pertolongan. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemampuan dan kemudahan untuk senantiasa bisa membentuk, mencetak anak-anak kita menjadi generasi Rabbani, menjadi generasi Qur'ani, sebagaimana cita-cita kita di masa depan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh ya Allah. Berikanlah kami kemampuan dan kemudahan untuk bisa menjadi contoh teladan bagi anak-anak kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته